Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Benmur Consulting. Nah, kali ini kita akan membahas hukum ketenagakerjaan ya, yaitu tentang aspek kehati-hatian atau berhati-hatilah dalam membuat perjanjian bersama atau PP. Nah, ini kenapa kami angkat karena kita akan mencoba mempelajari ya suatu putusan pengadilan di mana tentu saja putusan ini adalah putusan terkait dengan hukum ketenagakerjaan, perselisihan tentang PHK di mana sebelumnya telah terdapat perjanjian bersama antara pekerja dan si pemberi kerja. Nah, kita akan angkat salah satu aspeknya adalah dari pembuatan PP yang telah dibuat, terus kemudian apa dampaknya kalau PP itu dibuatnya tidak dengan hati-hati atau tidak memperhitungkan aspek-aspek yang ada. Ya. Nah, sebelum masuk materi ya, kita disclaimer dulu. Yang pertama, video ini tentu saja hanya untuk tujuan edukasi atau pendidikan atau untuk berbagi pengalaman saja. Kemudian video ini bukan nasihat hukum. Dan yang ketiga, video ini bisa jadi sudah out of date jika ada perubahan-perubahan di masa mendatang yang terkait dengan isi dari video ini. Nah, jika Anda membutuhkan konsultasi lebih lanjut atau diskusi, Anda bisa kontak lawyer Anda atau LBH Anda, atau mungkin Anda juga bisa menghubungi website kami di www.benmurconsulting.com ya. Nah, Anda juga bisa mendukung kami dengan cara men-scan barcode dan mengklik link pada gambar ya. Jadi sudah ada di layar Anda. Selanjutnya tidak lupa kami ingatkan setiap Sabtu ya, kalau Anda lagi bingung mau ngapain hari Sabtu malam Minggu jam 8 malam kita ada live streaming ya. Di situ kita akan diskusi membahas suatu topik atau tema dan Anda bisa bertanya di live streaming itu, berkonsultasi dan seterusnya. Oke, kita masuk ke materi ya. Nah, materinya adalah tadi seperti kami sampaikan, berhati-hati dalam membuat PP. Nah, bagi yang belum tahu PP itu atau perjanjian bersama itu adalah kesepakatan antara si pemberi kerja dan pekerja dalam menyelesaikan suatu perselisihan hubungan industrial. Nah, PP ini biasanya nanti didaftarkan di pengadilan hubungan industrial, kemudian diregister. Nah, PP ini berlaku bagi berkekuatan hukum seperti putusan pengadilan ya, mirip ya. Jadi berlaku untuk mengikat kedua belah pihak. Biasanya dengan adanya PP ini diharapkan sudah tidak ada lagi perselisihan hubungan industrial atau permasalahannya sudah selesai. Nah, itu tentang PP ya. Nah, cuman kali ini kita mau sorot, kita mau sampaikan kenapa kok perlu hati-hati dalam membuat perjanjian bersama. Nah, pertama permasalahan ini atau tema ini kita angkat dengan mempelajari putusan pengadilan ya. Jadi putusan nomor 8 garing PDT Sus PHI garing 2021 garing PN PLG. Nah, ini kasus ini yang di putusan ini ya, sorry, adalah kasus tentang perselisihan PHK di mana telah terdapat perjanjian bersama sebelumnya ya. Nah, kita akan lihat ya. Nah, ini di angka 4 ya, di posita dari penggugat ditulis bahwa tergugat beralasan masa kerja para penggugat telah disepakati dalam PP tanggal 31 Januari 2019 antara para penggugat dengan tergugat. Para penggugat menolak karena PP Akuo tidak berdasarkan hukum inkasu pasal 7 ayat 1 Undang-Undang nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial
Sebab permasalahan dan kompensasi yang diberikan oleh tergugat yang dimuat dalam PB Aquo adalah terkait dengan kekurangan pembayaran upah lembur dan upah pokok, bukan perselisihan pengakhiran hubungan kerja atau perselisihan tentang masa kerja. Nah, sekali lagi ya, ini yang didalilkan oleh si penggugat, kenapa kok PB-nya itu tidak bisa menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. Karena di dalamnya didalilkan hanya memuat tentang kesepakatan kekurangan pembayaran upah lembur dan upah pokok, bukan mengenai masalah PHK-nya. Nah, kemudian ini ya, dalam pokok perkara ini adalah jawaban dari tergugat ya. Kita lihat yang nomor 2, bahwa antara para penggugat dan tergugat sudah tidak ada lagi hubungan hukum. Sudah tidak ada hubungan hukum lagi dan tergugat telah menyelesaikan segala kewajibannya terhadap para penggugat. Hal tersebut berdasarkan perjanjian bersama atau PB ya, antara para penggugat dan tergugat pada angka 3 menerangkan bahwa telah disepakati yaitu pihak pertama melakukan pengangkatan pihak kedua sebagai karyawan tetap dengan masa kerja semenjak 1 Februari 2019. Kemudian selanjutnya bahwa pada perjanjian bersama tersebut juga pada angka 4 telah ada kesepakatan bahwa dengan telah dilaksanakan pembayaran kekurangan upah lembur dan upah pokok serta diterbitkannya surat keputusan tentang, nah ini karena nggak jelas ya tentang apa ini saya nggak baca, maka kedua belah pihak sepakat untuk mengikatkan diri dengan perjanjian antara lain pihak pertama telah memberikan hak-hak pihak kedua sebagai karyawan tetap sesuai dengan ketenaga kerjaan yang berlaku. B. Pihak kedua tidak melakukan gugatan kepada pihak pertama dalam bentuk apapun secara perdata maupun secara pidana, baik sekarang maupun di kemudian hari. Dan perjanjian bersama tersebut pun telah didasarkan di Pengadilan Hubungan Industrial Palembang. Nah, jadi menurut si tergugat dalam jawabannya kepada gugatan si penggugat bahwa sebenarnya sudah ada PB dan sudah disepakati di situ dibayar kewajibannya dan sudah tidak ada lagi hubungan hukum menurut si tergugat. Nah, kemudian kita lihat ya pertimbangan dari majelis hakim. Ya, nah menimbang bahwa bukti T1.1, bukti T2.1, dan bukti T3.1, bukti T dan seterusnya, sampai bukti T8.1, kesemuanya berupa perjanjian bersama para penggugat. Dapat diperoleh fakta hukum bahwa surat perjanjian bersama tersebut dibuat dan ditandatangani pihak pertama perusahaan dan seterusnya dan pihak kedua para penggugat masing-masing pada tanggal 31 Januari 2019 bahwa poin-poin yang disepakati kedua belah pihak yang pada pokoknya mengenai berupa kekurangan upah dan upah lembur pekerja, bahwa terdapat pula kesepakatan pengangkatan pihak pekerja sebagai pekerja tetap dari tergugat sejak 1 Februari 2019. Menimbang bahwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tergugat yang menerangkan bahwa perjanjian bersama yang telah disepakati oleh tergugat dan para penggugat berisi tentang kekurangan pembayaran upah. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, majelis hakim menilai perjanjian bersama yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, hal yang telah disepakati tidak terdapat poin yang berhubungan dengan pembayaran uang kompensasi pemutusan hubungan kerja para penggugat. Akan tetapi hanya berupa pembayaran kekurangan upah dan upah lembur dari para penggugat. Dengan demikian tergugat tidak dapat, ini saya nggak tahu karena ini juga ini ya, ketutup atau ketiban sama header ya di lembar putusan, jadi saya nggak bisa baca dengan detail. Tapi intinya kita lanjutkan dulu ya, nanti kita bisa coba ambil konklusinya secara besaran.
menimbang bahwa memperhatikan dalil gugatan para penggugat yang pada pokoknya mengemukakan pada tanggal 5 Mei 2020 tergugat melakukan PHK terhadap penggugat dengan alasan efisiensi dan selanjutnya membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak, namun jumlahnya tidak sesuai dengan masa kerja yang telah dijalani para penggugat. Menimbang bahwa memperhatikan isi pada butir 3 perjanjian bersama antara para penggugat dengan tergugat yang pada pokoknya perihal pengangkatan para penggugat sebagai karyawan tetap perusahaan tergugat sejak 1 Februari 2019 menurut penilaian majelis hakim, oleh karena berdasarkan bukti-bukti dan fakta hukum pada pertimbangan hukum di atas yang telah menyimpulkan sejak kapan masing-masing para penggugat memiliki hubungan kerja dengan tergugat sebagai karyawan tetap dan memperhatikan juga klausula pada butir 3 perjanjian bersama tersebut juga tidak terdapat klausula yang isinya sekaligus membatalkan atas surat pengangkatan karyawan para penggugat yang dibuat oleh tergugat sendiri sebelumnya. Maka klausula pada butir 3 dalam perjanjian bersama dimaksud tidak memiliki kekuatan hukum mengikat bagi para penggugat. Dan selanjutnya majelis hakim menetapkan untuk menghitung masa kerja para penggugat berdasarkan surat pengangkatan karyawan tetap sebagaimana uraian pertimbangan di atas. Nah, jadi sepertinya PB yang dibuat oleh penggugat dan tergugat yang pertama adalah hanya berisi kesepakatan pembayaran lembur dan upah, kekurangan upah. Yang kedua berisi tanggal pengangkatan para penggugat menjadi pekerja tergugat. Nah, jadi hanya ada 2 besaran itu saja. Selainnya tadi ya normatif artinya tidak akan menuntut secara hukum dan seterusnya. Nah, tetapi hakim melihatnya berbeda, jadi yang muncul cuman ada 2 tadi, bayar lembur sama bayar kekurangan upah sama tanggal pengangkatan. Nah, tetapi di sini pertama tidak menyebutkan mengenai kompensasi PHK-nya, sehingga kompensasi PHK-nya masih bisa dimintakan ke pengadilan. Yang kedua, meskipun menyatakan tanggal pengangkatan di tahun 2019 kalau nggak salah ya, 1 Februari 2019, namun tidak juga membatalkan SK yang dibuat oleh tergugat atas pengangkatan para penggugat. Jadi mungkin dulu ada SK, tapi nggak dibatalkan SK itu, sehingga berdasarkan keterangan saksi maupun dokumen yang ada, para penggugat ini tetap dihitung masa kerjanya sejak dari awal, bukan berdasarkan isi dari perjanjian bersama. Nah, kemudian ini adalah putusannya ya, kita lihat di angka 5 ya. Menghukum tergugat untuk membayar selisih uang kompensasi PHK kepada para penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak dengan jumlah sebesar 258 juta sekian dan seterusnya. Nah, ini artinya apa? Artinya majelis hakim tidak melihat isi PB itu memiliki kekuatan hukum atas hal yang dimintakan. Ya. Kenapa? Karena dalam PB tidak menyebutkan pembayaran pesangon, UPNK dan UPH atas pemutusan hubungan kerja. Dalam PB tidak disebutkan PHK. Dalam PB tidak disebutkan membatalkan surat keputusan yang telah dibuat terkait pengangkatan pegawai oleh tergugat. Nah, disinilah kita mau menyampaikan bahwa ketika nanti siapapun yang membuat PB, entah dari pihak pengusaha atau pihak pekerja, harus benar-benar mencermati isinya, harus benar-benar mampu memahami
apa saja yang perlu dituliskan dalam PB tersebut, ya. Karena apa? Karena kalau sudah seperti ini, tentu eh, perundingan yang dilakukan seolah-olah menjadi eh, kurang efektif, ya. Nah, jadi ini salah satu dampaknya kalau membuat PB itu kurang sempurna seperti itu, ya. Jadi hati-hati dalam membuat PB, cek segala kemungkinan yang ada, cek fakta-fakta hukum dan risiko hukum yang mungkin ada, kemudian tuliskan semua dan antisipasi dalam PB tersebut. Yang kedua, PB tidak bisa dipaksakan, tentu harus kesepakatan kedua belah pihak. Maka dari pihak pengusaha maupun dari pihak pekerja, saran saya adalah benar-benar pahami isi dan konsekuensi dari pembuatan PB. Nah, saya pikir itu saja yang kita mau sharing ya. Kalau Anda mungkin masih ada kebingungan atas penjelasan kami, silahkan konsultasi atau tanya di ada kolom komentar atau bisa hubungi kami di benmurconsulting.com. Mudah-mudahan apa yang kami jelaskan pada video ini mudah dimengerti, gampang dipahami, dan mudah-mudahan bisa menambah wawasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.